Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi pada kesempatan yang penuh berkah ini. Hari ini kita akan membahas tentang tauhid. Tauhid itu artinya keesaan atau mengesahkan. Banyak sapu lidi itu berserakannya. Lidinya banyak sekali. Kita himpun menjadi satu kesatuan, itu namanya tauhid. Yang banyak itu tauhid. Istiqlal cuma satu. Tapi kita masuk dalam Istiqlal ada tiangnya, ada kubahnya, ada karpetnya, ada mimbarnya, ada mihrabnya. Ya, jadi perlu kita pahamkan dulu apa artinya tauhid ini. Nah, tauhid kepada Allah artinya kita mengesahkan Allah. Memang satu-satunya Sang Pencipta adalah Allah. Makhluk alam yang banyak ini dulu kan gak ada. Yang ada hanya Allah. Kuntu kanzan makhfiyan. Dulu pada mulanya hanya ada aku. Tiada apapun yang ada. Jadi pada hakikatnya alam semesta yang banyak ini siapa? Sebelum jadi alam ini sembunyi di mana? Ya dari Allah kan. Jadi logikanya kalau alam semesta yang banyak entitasnya ini dari Allah, maka pada hakikatnya alam ini siapa? Kalau Allah itu maha sakral, tempat asal usulnya alam ini berasal, maka dengan demikian apakah alam ini sakral atau enggak? Ya otomatis sakral kan. Nah di sini kita sering terjadi perbedaan.
pandangan kemanusiaan kita seolah-olah menganggap bahwa alam semesta ini banyak dan tidak sakral. Alam semesta ini adalah saudara kembaran kita sebagai sama-sama makhluk Allah. Tidaklah sepantasnya kita melecehkan alam semesta, mengistimewakan manusia. Karena kita adalah bagian dari alam yang tak terpisahkan. Nah, itu tauhid ini artinya kita mengesahkan Allah. Hanya ada satu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dalam pandangan tasawuf, bukan hanya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mewujud selain Allah. La mawjud illallah. Jadi alam semesta ini yang terdiri dari berbagai macam nama ini, itu tetap adalah sebetulnya tajallinya dia, manifestasinya dia. Nah, jadi kayak agama Hindu itu ada yang disebut dengan Advedanta. Advedanta itu ya semuanya serba Tuhan, dia sendiri yang ada. Alam semesta ini adalah bagian dari dirinya sendiri. Tapi di sini juga ada perbedaan. Ada yang disebut dengan panteisme. Panteisme itu apa ya? Ilustrasinya itu seperti gelas yang berisi air. Air itu tumpah. Ya. Tumpahan itu ada dalam bentuk pohon kelapa, gunung, bintang, bulan. Jadi semuanya itu adalah Tuhan. Alam semesta ini adalah tumpahannya Tuhan. Berarti ini adalah semuanya Tuhan. Kembang ini Tuhan, manusia itu Tuhan, kursi ini Tuhan, semuanya Tuhan. Tidak ada yang bukan Tuhan. The only one Tuhan. Tapi kesemuanya adalah Tuhan. Nah, beda dengan Al-Ghazali, beda dengan Ibnu Arabi. Ya, keseluruhan yang tampak ini itu bayangannya Tuhan, manifestasinya Tuhan. Tapi kembang ini bukan Allah, kursi ini bukan Allah, aku bukan Allah. Aku hanya manifestasinya Allah. Jadi itu konsep tauhid. Nah, ketika kita bicara tentang tauhid, itu memang harus muter kepala kita itu memikirkan, karena wilayah tauhid itu harus masuk akal dan juga harus masuk di hati kan. Nah, inilah yang saya harapkan kepada kita semuanya. Mari menempatkan tauhid ini sebagai pelajaran utama yang harus kita pahami sebelum bicara tentang fikih dan akhlak ya. Jangan sampai nanti fikih yang menghakimi tauhid. Tauhidlah yang harus menghakimi fikih. Bagaimana memahami keesaan Allah. Nah, di situ nanti kan kita ada membagi ada 4 komponen. Ada nama-nama Allah, ada perbuatan Allah, ada sifat Allah, dan ada zat Allah. Jadi pada hakikatnya ribuan bahkan triliunan nama ini namanya semuanya Allah. Karena bukan ke alam ini semuanya dari Allah ya. Jadi indirect name-nya Allah itu adalah alam semesta. Tapi yang dibatasi dalam Al-Quran itu hanya Asmaul Husna, 99 nama Allah kan. Kenapa? Karena pada hakikatnya alam ini adalah zatnya itu zatnya Allah. Yang banyak itu yang satu itu. Nah, itulah yang disebut dengan tauhiduz zati. Kalau tauhiduz zati berarti yang punya perbuatan, yang punya sifat adalah hanya Allah juga. Jadi sifat-sifat aku sebagai manusia, sifatnya kembang, sifatnya binatang, itu sifat indirectnya Tuhan juga. Ya, jadi efek keberadaan Tuhan ya sama dengan ilustrasinya api dengan panasnya. Apakah panasnya api itu ciptaannya api atau efeknya api? Apakah cahaya matahari itu ciptaannya matahari atau efeknya matahari? Nah, itu pasti bukan lukisan saya. Tapi itu efeknya saya berdiri di depan cermin. Apakah bayangan tongkat itu ciptaannya tongkat atau efek keberadaan tongkat itu? Nah, inilah yang perlu kita pecahkan dalam ilmu tauhid, bahwa Allah itu hanya satu dan Allah itulah yang Maha berkuasa, maha segalanya. Tiada sesuatu apapun seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita lanjutkan penjelasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, jadi tauhid itu wilayahnya sangat fundamental.
Dari tauhid itu nanti lahir syariah, dari syariah itu nanti lahir akhlak, dari akhlak itu nanti lahir apa yang disebut dengan estetika, ya kan. Jadi semuanya berpangkal dari tauhid itu. Jadi tauhid itu kalau ma'rifah kita tentang Tuhan, apa dimensinya tauhid itu? Tauhid itu terkait nanti dengan 3 komponen: Allah, alam semesta, dan manusia. Di antara bagian alam semesta itu adalah manusia. Jadi manusia itu bagian dari alam, dan alam itu kita bisa katakan berasal usul dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia yang diminta sebagai khalifah di muka bumi ini? Kenapa bukan malaikat? Kenapa bukan setan, jin? Kenapa bukan kambing? Ya memang yang paling pantas untuk menjadi khalifah itu adalah hanya Allah. Kenapa? Karena Allah, hanya Allah, manusia. Kenapa? Karena manusia itu memiliki keseluruhan yang dimiliki hamba Allah yang lain. Alam semesta, tanah misalnya, kita kan berasal juga dari tanah. Ada unsur tanahnya manusia itu. Ya. Jadi keseluruhan dimiliki alam semesta itu ada pada diri manusia. Maka itu manusia itu dianggap khalifah oleh Allah, diangkat khalifah karena dialah yang paling tepat untuk menjadi khalifah. Bukan malaikat, bukan yang lain. Rahasianya apa? Karena manusia itu memiliki 2 kekuatan. Diciptakan dengan tangan kanannya Allah maskulin, diciptakan juga dengan tangan kirinya feminin. Jadi kombinasi maskulin feminin yang dimiliki Allah itu melahirkan manusia. Yang lainnya mungkin hanya lebih kepada feminin, ya kayak malaikat ya, lebih kepada maskulin kayak iblis. Tapi manusia keseimbangannya itu ada. Keseimbangan maskulin feminin, keseimbangan rohani dan jasmani, keseimbangan lahir dan batinnya. Memang manusia lah paling tepat untuk menjadi khalifah. Maka itu diciptakan paling terakhir kan. Yang Allah ciptakan alam semesta batu-batuan. Lalu batu-batuan itu diciptakanlah lumut-lumut yang bersatu memecahkan batu-batu itu menjadi tanah. Ya, jadi 300 tahun untuk membutuhkan 10 cm pecahnya batu itu menjadi tanah. Kemudian setelah tanah tercipta, muncullah tumbuh-tumbuhan. Setelah tumbuh-tumbuhan, lahirlah binatang yang makan tumbuh-tumbuhan. Nah, manusia itu kan pemakan tumbuh-tumbuhan dan pemakan daging. Setelah tercipta semuanya baru diciptakan manusia terakhir ini. Tapi pendatang terakhir ini yang justru dipanggil Allah sebagai khalifah. Karena memang dialah yang paling tepat untuk menjadi khalifah karena the power of God itu tersimpul pada dirinya sendiri. Ya, ada unsur malaikatnya, ada juga unsur setannya. Kita kan punya nafsu kan. Nah, kombinasi secara komprehensif potensi yang dimiliki manusia ini itu membuat kita itu lebih memang pantas untuk disebut sebagai khalifah. Nah, inilah yang saya kira penting untuk kita sampaikan pada kesempatan ini. Tauhid itu artinya melakukan pemahaman yang mendalam tentang keunikan Tuhan. Unity of God ini, keesaan Tuhan itu sangat penting. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha mutlak. Kemutlakannya itulah yang membuat itu menjadi punya makhluk yang sangat tergantung pada dirinya sendiri. Semua orang yang tergantung pada diri Tuhan itu adalah hamba. Dan tidak ada yang tidak tergantung kepadanya kan. Dan inilah tauhid. Jadi Allah itu satu sisi itu sangat dekat dengan makhluknya, sangat dekat dengan hambanya. Tapi pada sisi lain juga sangat transenden, sangat jauh dari ciptaannya. Jadi ada imanen, ada transenden. Aspek imanennya Tuhan, ana aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat daripada tulang tenggorokan manusia itu sendiri. Berarti Tuhan dekat kan? Tapi juga Tuhan itu maha jauh dari manusia. Itu aspek-aspek jalaliyahnya. Ya, aspek-aspek kejauhannya, transendennya. Wah, Allah bersemayam di arsy jauh dari sini. Jadi satu sisi dimensinya Allah itu jauh, tapi dimensinya Allah yang lainnya itu sangat dalam. Dia maha jauh, tapi juga dia maha dekat. Jadi itulah pemahaman kita tentang konsep tauhid. Ya, kita berharap mudah-mudahan pengertian kita tentang Allah di sini tidak musyrik. Karena kalau musyrik itu ada yang berkuasa selain Allah itu enggak mungkin. Satu saja Tuhan sehingga mati kita sembah, apalagi kalau banyak Tuhan kan. Ya. Nah, jadi ke depan kita berharap banyak makrifat tentang Tuhan itu diperbaiki. Satu sisi percaya kepada Tuhan, tapi dia kedukun juga menyelesaikan persoalan.
Satu sisi dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nyogok juga. Atau mungkin juga dia sama sekali nggak percaya kepada Tuhan, dia hanya percaya kepada dukun. Ma'rifah kita kepada Allah ini harus memang tuntas ya. Tuntaskan supaya nanti kita bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ya, karena kalau lagi kita bermasalah ma'rifahnya kepada Allah, jatuh kepada kemusyrikan, maka kita tidak mungkin akan meraih keberuntungan dunia akhirat. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Jadi masalah tauhid ini juga memang perlu ditanamkan sejak dini untuk anak-anak kita ya. Karena kalau sejak dini tidak dipahamkan masalah tauhid ini, nanti tidak menjadi perhatian untuk hal-hal yang sangat substansial ini. Bagaimana penanaman tauhid kita di tingkat anak-anak? Ya ini perlu dipahamkan betul. Memang kebiasaan kita itu kan pertama memperkenalkan Allah ada, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Pada mulanya Allah, kemudian melalui proses reproduksi. Kalau begitu semuanya dari Allah, ya. Nah, anak-anak kita tuh kan suka bertanya sesuatu yang berat tidak dijawab, susah dijawab oleh orang tua. Nah, maka itu perlu memang orang tua juga harus paham tauhid nih. Nah, jadi kita ingin betul bahwa tauhid itu penanamannya itu secara strategis ya, sistematis dipelajari di tingkat anak-anak ya. Maka itu pelajaran SD, pelajaran sanawiyah atau SMP nanti perlu itu. Nah, tingkat lebih lanjut lagi kita masuk kepada masalah perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia itu perbuatannya sendiri atau share dengan Tuhan? Apakah perbuatan manusia itu share-nya Tuhan lebih dominan atau share manusia lebih sedikit? Share itu artinya dominasi perbuatan. Dalam hal tertentu kita butuh intervensi Tuhan lebih banyak, maka itu dibantu dengan doa. Ya, kita bantu dengan doa, apapun yang kita akan kerjakan diminta untuk berdoa supaya nanti perfect ya. Target kita nanti akan memperoleh misalnya mau lulus S1, S2 atau S3. Ya, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, niat luhur saya untuk mencapai S3, mohon dikabulkan. Maka kita berusaha untuk belajar. Untuk masuk S3 itu apalagi mendapatkan beasiswa itu kan berat. Maka itu harus ada ikhtiar, ada usaha ya, dan ada force ya. Force itu kekuatan. Kalau ikhtiar banyak tanpa force, tanpa kekuatan itu enggak percuma juga itu. Kalau ada force dan kekuatan tapi tidak dimanfaatkan kekuatan itu juga nggak mungkin. Jadi harus ada action memulai. Ada namanya kasab ya. Kasab itu apa ya, bahasa Inggris itu courage. Courage itu artinya kita harus melakukan sesuatu. Nah, jangan hanya keinginan yang kuat, jangan hanya power yang semangat yang menggebu-gebu, tapi kita tidak punya pekerjaan, tidak punya action yang sistematis. Nah, tauhid itu bekerjanya di level itu. Kemudian para pemirsa, di level lebih tinggi lagi, kita nanti akan mempelajari tauhid itu dalam kaitannya seperti apa yang saya tadi sampaikan di bagian awal ya, bahwa ma'rifatullah itu perlu memahami bahwa alam ini siapa, manusia itu siapa, dan Allah itu siapa. Jadi Allah, alam semesta, manusia bersegitiga itu. Nah, itu sampai situ implementasinya tauhid itu. Di ujung-ujungnya nanti ada namanya akhlak. Akhlak itu buah daripada tauhid itu sendiri. Ya, sikap, perbuatan, perkataan ya yang mencerminkan keagungan Allah. Allah itu maha sabar, maka kita pun juga harus memperlihatkan kesabaran. Nah, jadi para pemirsa, kaitan dengan tauhid ini memang perlu mendapatkan kurikulum tersendiri juga di kelas. Jangan hanya di pelajaran-pelajaran pendidikan agama, tapi di SD pun juga sudah harus ada pembelajaran tauhid. Takutnya nanti kalau nggak ada pelajaran tauhid di dalam pendidikan umum, ya akhirnya orang nanti akan respect terhadap alam, menyembahnya alam, bukan pada penciptanya alam. Dia kagum terhadap hukum-hukum alam, tapi dia tidak kagum siapa yang menciptakan alam ini. Pada itu ada Allah kan.
Nah, jadi ini saya ingin clearkan di sini ya, bahwa apapun disiplin ilmu yang kita miliki itu harus integrated dengan tauhid itu ya. Kita sebagai ahli pertanian misalnya, jangan hanya meneliti tentang bawang ya. Wah ini bagus, ini tanahnya, pupuknya kadarnya sekian. Tapi kita nggak sadar bahwa yang punya tanah itu siapa. Bibit bawang itu dari mana? Kan dari Allah. Nah kalau ada tauhid, kita nggak berhenti sampai penelitiannya tentang daun, batang, ya, buah, kembang dari sebuah tanaman. Tapi ada Tuhan di situ, Masya Allah, Maha Kuasa Engkau ya Allah. Dalam tanah yang sempit ini, ada pohon durian rasanya lain, ada pohon asam rasanya lain, ada pohon kelapa rasanya lain. Padahal itu hanya 1 meter tuh. Kok kenapa bisa terdistribusi dengan rasa yang berbeda-beda? Ada yang sangat kecut, ada yang sangat manis. Nah padahal dari tanah yang sama itu. Nah itu ada Tuhan di situ yang kita harus perkenalkan. Di laboratorium pun juga teman-teman dari Fakultas Biologi ada laboratorium di situ kan. Nah, labnya itu pun juga kita harus tahu. Klorofil yang kita lihat itu siapa sih sebetulnya klorofil itu? Siapa yang mengatur itu komposisi kimia dalam tumbuh-tumbuhan itu seperti apa? Nah ini ada Tuhan di balik itu semuanya. Nggak mungkin ada keteraturan tanpa ada yang mengatur kan? Siapa yang maha pengatur? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Jadi para pemirsa, saya mohon betul materi tauhid ini mendapatkan perhatian khusus kepada para orang tua dan guru-guru. Ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang tauhid kepada anak kita kalau kita sendiri juga nggak paham? Maka itu ikutilah apa-apa yang disampaikan oleh Dai TV ini, saya kira sangat mendasar ya. Semoga ada manfaatnya dan mari kita berselawat sambil menunggu waktu buka puasa insyaallah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.